Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2367, Pusaran Ruang Waktu. Gemuruh. Tiba-tiba, bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Di alam perang purba, 3 istana yang menjulang tinggi bangkit dari bawah ke atas, dan perlahan-lahan terbang ke udara. Ketiga istana itu berbeda-beda ukurannya. Yang terbesar memiliki keliling 100.000 kaki. Sedangkan yang terkecil hanya 1.000 kaki. Aura hukum yang sangat kuat. Ini adalah istana warisan. Advertisement. Anehnya, yang terkecil, undulasi hukumnya adalah yang paling menakutkan. Mungkinkah itu satu-satunya warisan tertinggi? Benar-benar iri pada mereka. Ini adalah krem de la krem warisan umat manusia. Masing-masing dari 1 juta anak yang tidak terduga mengungkapkan ekspresi yang sangat iri. Hanya saja mereka yang bisa memasuki kuil suci warisan hanya sedikit dari 1.000 orang. Tentu saja, siapa yang paling membuat iri masih Ye Yuan yang bisa memonopoli kuil. Mereka benar-benar ingin tahu jenis warisan apa yang ada di dalam kuil surgawi warisan terkecil itu. Pertempuran para jenius telah berakhir. Mereka yang tidak mendapatkan warisan dapat pergi. Namun, pertempuran kiamat sudah dimulai. Tidak ada yang bisa tinggal jauh dari perselingkuhan. Jika ras manusia tidak bersatu, kita hanya bisa menjadi budak ras dewa. Semuanya, bersikap baiklah. Di atas kehampaan, terdengar suara peringatan rahasia mendalam Kaisar Surgawi, membuat hati semua orang menjadi dingin. Segera, angka 1 juta anak yang tidak terduga langsung menghilang di tempat. Mereka sudah diangkut keluar dari alam perang purba oleh rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Advertisement. Mereka yang tetap berada di alam perang purba hanya tersisa dengan 1.000 orang itu. Saat ini, kalian semua memasuki istana masing-masing sesuai dengan pangkatmu. Ye Yuan, kamu mendapat tempat pertama, masuk ke istana terkecil. Wan Zhen dan 10 orang lainnya, memasuki istana kedua. Yang lain memasuki istana ketiga. Orang tua ini masih akan memberi Anda semua 10 tahun, yang juga merupakan waktu 1.000 tahun. Seberapa banyak yang bisa Anda pahami, akan tergantung pada diri Anda sendiri. Petik 2. Selesai berkata, suara rahasia mendalam Kaisar Surgawi menghilang. 1.000 anak tak terduga saling bertukar pandang. Sudah ada seseorang yang mulai terbang ke arah istana warisan. Ye Yuan memikul tanggung jawabnya dan terbang menuju istana terkecil itu. Ketika Wan Zhen dan 10 orang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua terlihat iri, dan benci. Awalnya, tempat ini seharusnya lahir di antara mereka. Pada akhirnya, seseorang melemparkan kunci pas dalam pekerjaan, dan mereka benar-benar dicegat oleh Ye Yuan. Di antara lingkaran jenius tingkat atas mereka belum pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya. Dari mana orang ini muncul? Adapun urusan dunia alkimia, mereka tidak akan pernah memperhatikannya sama sekali. Dunia alkimia tidak layak disebutkan kepada mereka. Dalam pertempuran kiamat, dunia alkimia memiliki efek yang dapat diabaikan pada umat manusia. Mereka secara alami menganggapnya jijik juga. Berhenti melihat sekeliling. Terus mencari dan bola mata Anda akan jatuh. Waktu semakin mendesak, lebih baik cepat dan pahami Dao. Petik 2. Advertisement. Pada saat ini, Wan Zhen tiba-tiba tersenyum, terbang menuju istana kedua dengan lompatan. 1.000 tahun terasa sangat lama, tetapi sehubungan dengan mendapatkan pencerahan tentang Dao, itu hanya dengan menjentikkan jari. Kalau tidak, mengapa kekuatan hukum monster tua yang telah hidup selama 1 triliun tahun tidak sebaik Ye Yuan? Bahkan jika ini semua adalah keajaiban di antara para jenius, waktu 1.000 tahun benar-benar tidak dianggap lama. Melangkah ke istana, sumber kekuatan yang kuat sampai membuat orang mati lemas, memukulnya secara langsung. Itu adalah ruang lain di dalam istana. Berbicara secara akurat, itu adalah pusaran yang terdiri dari hukum waktu dan hukum spasial. Hukum ruang waktu yang sangat kuat. Bahkan jika kekuatan hukum ini tidak mencapai kekuatan aturan, itu juga tidak jauh, kan? Petik 2. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan napas dingin. Kedua kekuatan hukum ini terlalu kuat. Itu kuat sampai-sampai dia, putra surga yang sombong ini, juga kagum karenanya. Pencapaiannya dalam hukum tata ruang bisa dikatakan sudah sangat kuat. Tetapi dibandingkan dengan pusaran ruang waktu di depannya, itu hanya memucat jika dibandingkan. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata,
kekuatan hukum ini semuanya disempurnakan oleh pembangkit tenaga utama umat manusia yang mati di zaman terakhir. Bukankah itu berarti bahwa kekuatan utama umat manusia saat itu benar-benar dapat mengolah dua jenis hukum tertinggi ini yang mendekati tingkat leluhur Dao pada saat yang sama? Ini juga terlalu menakutkan. Ye Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu, kejutan di hatinya semakin bertambah. Sepertinya di zaman terakhir, umat manusia benar-benar mulia hingga ekstrim. Mampu mengolah dua hukum tertinggi yang hebat ke tingkat seperti ini, kekuatan mereka kemungkinan tidak kalah dengan leluhur Dao lagi, kan? Keberadaan kuat semacam ini sebenarnya jatuh dalam pertempuran kiamat juga. Ye Yuan sama sekali tidak berani membayangkan seberapa kuat nenek moyang ras surgawi itu. Kemungkinan besar, apa yang dapat mereka mobilisasi bukan hanya kekuatan hukum, tetapi kekuatan aturan. Semakin dia memahami masa lalu mulia umat manusia, semakin Ye Yuan mampu memahami kekuatan ras surgawi. Tentu saja, dia juga lebih memahami kekhawatiran rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Dengan kekuatan ras manusia saat ini, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Apapun putra surgawi, Daimelt, apapun 9 tetua silsilah yang mendalam, apapun Daimelt, ini semua bukanlah keberadaan yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan masih nenek moyang ras surgawi. Kekuatan mereka benar-benar tak terbayangkan. Mampu mengalahkan ras manusia yang begitu mulia sampai warisan mereka hampir terputus, dan bahkan tidak mendapatkan kembali vitalitas mereka untuk suatu zaman, teror esensi surgawi terlihat sekilas. Hanya saja, tidak tahu bagaimana Lier saat ini. Ye Yuan tiba-tiba merasa melankolis di hatinya. Berat, leluhur ini merasakan kekuatan hukum ruang waktu di dalam dirimu. Sayangnya, itu terlalu lemah. Apakah Anda jenius nomor 1 yang dipilih oleh Profound Secrets? Terlalu lemah. Tiba-tiba, hantu samar keluar dari pusaran ruang waktu, menatap Ye Yuan dengan tatapan kecewa. Ketika Ye Yuan mendengar itu, ekspresinya menjadi aneh. Dia memusnahkan 17 jenius top Heaven Span World dengan kekuatannya sendiri untuk berdiri di sini. Tapi mencapai mulut orang tua ini, dia menjadi terlalu lemah. Namun, dia juga bisa memahami pikiran orang tua itu. Bagaimanapun, kekuatan hukumnya memang terlalu lemah dibandingkan dengan pusaran ruang waktu di depannya. Ye Yuan membungkuk ke arah lelaki tua itu dan berkata, Junior Ye Yuan memberi salam kepada senior. Orang tua ini binasa untuk umat manusia, dia layak untuk tunduk pada Ye Yuan. Dia dapat mengatakan bahwa lelaki tua ini bukanlah jiwa yang tersisa, dan juga bukan sisa pemikiran. Dia hanyalah sisa-sisa kesadaran yang berada dalam kekuatan hukum. Itu saja. Tapi hanya sedikit kesadaran yang sudah membuat Ye Yuan merasa gentar saat melihatnya. Bisa dilihat betapa menakutkannya keberadaan dia sebelum kematiannya. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata kepada Ye Yuan, kamu terlalu lemah untuk menerima warisan leluhur ini. Meninggalkan. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar itu. Orang tua ini sebenarnya bahkan tidak memberinya kesempatan. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, senior belum mencobanya. Bagaimana Anda tahu bahwa junior tidak dapat menerima warisan? Petik 2. Orang tua itu berkata dengan dingin, hukum ruang waktu adalah kekuatan hukum yang paling mendalam dan paling misterius di dunia. Apalagi mencapai level SOS, sama sekali tidak seperti yang bisa kamu bayangkan. Hukum tata ruang Anda cukup bagus, tapi itu hanya aksesori untuk pedang Dao. Ingin melangkah ke tingkat sumber hampir tidak mungkin. Adapun hukum waktu, itu bahkan lebih tanpa mengatakan. Saya percaya bahwa Anda juga memiliki ide di hati Anda, bukan? Karena itu, jangan beritahu saya betapa briliannya Anda, kamu tidak bisa melakukannya. Bab 2368, diretas hingga berkeping-keping. Kamu tidak akan melakukannya. Hanya 3 kata yang menunjukkan penghinaan dan penghinaan lelaki tua itu secara keseluruhan. Tetapi bagi Ye Yuan, ini masih pertama kalinya dia mendengar seseorang mengucapkan 3 kata ini kepadanya seperti ini. Terlepas dari apakah di Immortal Grove World atau di Heaven Span World, bakat Ye Yuan selalu sangat kuat. Bahkan talenta tak tertandingi seperti Wan Zhen dan Pang Zhen juga dihancurkan oleh Ye Yuan sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Tapi lelaki tua di depannya benar-benar mengangkat hidungnya ke arahnya. Advertisement. Bahkan jika junior ini tidak mau, senior sepertinya juga tidak punya pilihan yang lebih baik. Karena umat manusia sudah tidak punya banyak waktu. Rahasia mendalam senior hanya memberi kami 10 tahun, yang juga 1000 tahun.
Ye Yuan acuh tak acuh saat dia berkata sambil tersenyum. Sebuah kekuatan besar yang bisa menawarkan hidupnya untuk umat manusia, Ye Yuan tidak percaya bahwa dia akan melihat umat manusia berjalan menuju kehancuran. Di alam perang purba, apa yang digunakan Ye Yuan bukanlah tubuh utamanya. Oleh karena itu, lelaki tua itu tidak dapat menentukan usia kerangka. Di mata lelaki tua itu, pemahaman hukum Ye Yuan bukanlah apa-apa. Jika dia tahu bahwa hanya beberapa ribu tahun telah berlalu sejak Ye Yuan berkultivasi sampai sekarang, dia mungkin tidak akan berpikir seperti itu lagi. Pria tua itu sedikit mengernyit dan berkata, jumlah populasi manusia lebih dari 1 miliar triliun. Mungkinkah bahkan seorang jenius yang sedikit lumayan tidak dapat ditemukan sekarang? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir itu sangat sulit ditemukan. Senior, mengapa kamu tidak puas dengan itu untuk saat ini dan biarkan aku mencoba? Petik 2. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, rahasia mendalam anak itu juga mengecewakan. Dia mempelajari hukum ruang waktu selama bertahun-tahun dan hanya memahami rasio 1:100. Lupakan saja, karena Anda berada di tempat pertama, maka biarkan Anda mencobanya, juga sehingga Anda akan menyerah. Lanjutkan. Selama Anda bisa bertahan 2 jam di pusaran ruang waktu, itu akan dianggap telah membuat beberapa pencapaian kecil. Namun, itu tidak mungkin. Tatapan Ye Yuan tidak bisa membantu melihat ke arah pusaran ruang waktu. Di sana, 2 kekuatan hukum bertabrakan dengan hebat, membalikkan ruang waktu. Advertisement. Dalam lingkungan seperti itu, apapun yang tersapu akan tercabik-cabik oleh 2 jenis kekuatan hukum. Ye Yuan berusaha menembakkan esensi surgawi ke dalamnya. Pada akhirnya, itu ditelan bahkan tanpa menimbulkan gelombang. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Yuan sedikit keras. Bertahan selama 2 jam di pusaran ruang waktu ini benar-benar hal yang sangat sulit. Ketika orang tua itu melihat ekspresi serius Ye Yuan, dia berkata dengan angkuh, nak, kamu tahu betapa hebatnya sekarang. Rahasia mendalam bahwa anak nakal hanya bisa tinggal di dalam selama 1 jam. Sentuh hatimu dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah Anda merasa bahwa bakat Anda bahkan lebih besar darinya? Petik 2. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi benar-benar jenius paling berbakat sejak zaman ini. Mengenai hal ini, bahkan leluhur Dao tidak memiliki cara untuk menyangkalnya. Dia bukan leluhur Dao, tetapi kekuatannya sudah tidak kalah dengan leluhur Dao. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, senior, bakat setiap orang berbeda. Bakat rahasia mendalam senior terletak pada ramalan Dao Surgawi, dan bukan hukum ruang waktu. Jadi dalam hukum ruang waktu, sudah sangat mengesankan bahwa dia bisa mencapai langkah ini. Orang tua itu tertawa kecil dan berkata, kalau begitu maksudmu adalah bahwa bakatmu bahkan di atas miliknya. Ye Yuan juga tertawa dan berkata, aku tidak berani mengatakan itu. Jadi lebih baik aku mencobanya. Selesai berbicara, dia melompat ke pusaran ruang waktu. Advertisement. Bahkan sebelum sosoknya memasuki inti pusaran, sensasi robek yang dibawa oleh 2 jenis hukum sudah membuatnya merasa kewalahan sampai-sampai dia berharap dia mati. Wilayah ruang ini bukanlah ruang yang lengkap, tetapi pusaran yang sepenuhnya didasarkan pada hukum waktu dan hukum tata ruang. Benda apapun, selama memasuki wilayah ini, akan tercabik-cabik. Orang-orang juga tidak terkecuali. Ye Yuan hanya merasa seolah-olah ada ribuan bilah yang mengiris daging dan darahnya sepotong demi sepotong. Diiris dengan paksa menjadi ribuan keping. Rasa sakit seperti itu tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Hampir dalam sekejap mata, Ye Yuan hancur berkeping-keping, lebih mati daripada mati. Ye Yuan merasa bahwa pemahamannya tentang hukum ruang waktu sudah sangat dalam. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa masuk. Ini memalukan. Segera, tubuh fisik Ye Yuan mengembun lagi. Wajahnya tidak memiliki kemerahan sama sekali. Perasaan sakit yang luar biasa sampai-sampai dia berharap dia mati tampaknya masih terjadi padanya, tidak dapat bubar. Perasaan seperti itu hanya membuat orang putus asa. Orang tua itu berkata kepada Ye Yuan sambil tertawa lebar, haha, nak, inikah bakat yang kamu banggakan? Pemahamanmu tentang hukum ruang waktu terlalu dangkal. Ekspresi Ye Yuan menjadi khusyuk yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dia berkata dengan anggukan, apa yang dikatakan senior itu benar, sepertinya pemahamanku tentang hukum ruang waktu memang terlalu dangkal. Lagi. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, melompat ke pusaran lagi. Itu masih penderitaan yang diiris menjadi ribuan keping.
Setiap bilah melewati saraf, mentransmisikan ke setiap sudut tubuh. Terlalu menakutkan. Ye Yuan berusaha memobilisasi kekuatan hukum ruang waktu untuk melawan pemotongan tanpa akhir ini. Tapi semuanya sia-sia. Dia masih tidak bisa memasuki pusaran dan langsung dicekik. Dalam kebangkitan kedua, kulit Ye Yuan berubah sedikit pucat. Rasa diiris menjadi ribuan keping itu benar-benar tak tertahankan. Rasa sakit dari kesengsaraan nirwana sudah sangat menakutkan. Tapi dibandingkan dengan ini, itu hanya seperti magang di hadapan seorang penyihir perkasa. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan datang ke tepi pusaran lagi. Tapi kali ini, dia tidak melompat lagi. Orang tua itu menemukan bahwa seluruh tubuh Ye Yuan gemetar. Itu adalah tubuhnya secara naluriah merasa takut. Dalam beberapa ribu tahun ini, berapa banyak pertempuran besar dan berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang dialami Ye Yuan. Dia tidak pernah takut sebelumnya. Tapi kali ini, dia takut. Dia tidak ingin takut, tetapi tubuhnya sangat jujur. Bocah, menyerah. Kekuatanmu terlalu lemah. Rahasia mendalam bahwa bocah itu mengandalkan alam kultivasi yang kuat dari Deva Fifth Blight untuk bertahan hidup di pusaran ruang waktu. Pemahaman hukum Anda tidak bisa, dan ranah kultivasi Anda juga tidak bisa. Tidak ada kemungkinan untuk memahami. Apakah Anda berpikir bahwa leluhur ini dengan sengaja mempersulit Anda? Orang tua itu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat penampilan Ye Yuan. Dia secara alami tahu bahwa Ye Yuan adalah jenius era sekarang. Mampu memasuki warisan tertinggi ini, tidak mungkin menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi dia masih jauh dari standarnya. Dia tidak sengaja mempersulit Ye Yuan, dia hanya menyatakan fakta, itu saja. Ye Yuan tidak berbicara, dia mengulurkan kaki dengan gemetar. Kekuatan hisap yang kuat membuat tubuhnya tersapu ke dalam pusaran tanpa sadar. Kali ini dia pasif. Tetapi, karena tubuhnya terlalu takut, dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan hukum ruang waktu kali ini dan langsung dimusnahkan. Ketika dia berjalan ke tepi pusaran untuk keempat kalinya, gemetar tubuhnya menjadi lebih kuat. Kaki Ye Yuan praktis gemetar. Bisa dilihat betapa takutnya tubuhnya. Namun, dia masih menjulurkan kakinya dengan gemetar dan tersapu ke dalam pusaran oleh kekuatan hisap yang kuat lagi. Kemudian, dia dimusnahkan lagi. Begitu saja, lagi dan lagi. Setiap kali, dia akan langsung diikat oleh hukum ruang waktu. Tapi dia masih melompat ke pusaran tanpa ragu-ragu. Wajah lelaki tua itu berangsur-angsur berubah serius dari cemoohan di awal. Bab 2368, diretas hingga berkeping-keping. Kamu tidak akan melakukannya. Hanya 3 kata yang menunjukkan penghinaan dan penghinaan lelaki tua itu secara keseluruhan. Tetapi bagi Ye Yuan, ini masih pertama kalinya dia mendengar seseorang mengucapkan 3 kata ini kepadanya seperti ini. Terlepas dari apakah di Immortal Grove World atau di Heavenspan World, bakat Ye Yuan selalu sangat kuat. Bahkan talenta tak tertandingi seperti Wan Zhen dan Pang Zhen juga dihancurkan oleh Ye Yuan sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Tapi lelaki tua di depannya benar-benar mengangkat hidungnya ke arahnya. Advertisement. Bahkan jika junior ini tidak mau, senior sepertinya juga tidak punya pilihan yang lebih baik. Karena umat manusia sudah tidak punya banyak waktu. Rahasia mendalam senior hanya memberi kami 10 tahun, yang juga 1000 tahun. Ye Yuan acuh tak acuh saat dia berkata sambil tersenyum. Sebuah kekuatan besar yang bisa menawarkan hidupnya untuk umat manusia, Ye Yuan tidak percaya bahwa dia akan melihat umat manusia berjalan menuju kehancuran. Di alam perang purba, apa yang digunakan Ye Yuan bukanlah tubuh utamanya. Oleh karena itu, lelaki tua itu tidak dapat menentukan usia kerangka. Di mata lelaki tua itu, pemahaman hukum Ye Yuan bukanlah apa-apa. Jika dia tahu bahwa hanya beberapa ribu tahun telah berlalu sejak Ye Yuan berkultivasi sampai sekarang, dia mungkin tidak akan berpikir seperti itu lagi. Pria tua itu sedikit mengernyit dan berkata, jumlah populasi manusia lebih dari 1 miliar triliun. Mungkinkah bahkan seorang jenius yang sedikit lumayan tidak dapat ditemukan sekarang? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir itu sangat sulit ditemukan. Senior, mengapa kamu tidak puas dengan itu untuk saat ini dan biarkan aku mencoba? Petik 2. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, rahasia mendalam anak itu juga mengecewakan. Dia mempelajari hukum ruang waktu selama bertahun-tahun dan hanya memahami rasio 1:100. Lupakan saja, karena Anda berada di tempat pertama, maka biarkan Anda mencobanya, juga sehingga Anda akan menyerah.
Lanjutkan. Selama Anda bisa bertahan 2 jam di pusaran ruang waktu, itu akan dianggap telah membuat beberapa pencapaian kecil. Namun, itu tidak mungkin. Tatapan Ye Yuan tidak bisa membantu melihat ke arah pusaran ruang waktu. Di sana, dua kekuatan hukum bertabrakan dengan hebat, membalikkan ruang waktu. Advertisement. Dalam lingkungan seperti itu, apapun yang tersapu akan tercabik-cabik oleh dua jenis kekuatan hukum. Ye Yuan berusaha menembakkan esensi surgawi ke dalamnya. Pada akhirnya, itu ditelan bahkan tanpa menimbulkan gelombang. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Yuan sedikit keras. Bertahan selama 2 jam di pusaran ruang waktu ini benar-benar hal yang sangat sulit. Ketika orang tua itu melihat ekspresi serius Ye Yuan, dia berkata dengan angkuh, "Nak, kamu tahu betapa hebatnya sekarang. Rahasia mendalam bahwa anak nakal hanya bisa tinggal di dalam selama 1 jam. Sentuh hatimu dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah Anda merasa bahwa bakat Anda bahkan lebih besar darinya?" Petik 2. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi benar-benar jenius paling berbakat sejak zaman ini. Mengenai hal ini, bahkan leluhur Dao tidak memiliki cara untuk menyangkalnya. Dia bukan leluhur Dao, tetapi kekuatannya sudah tidak kalah dengan leluhur Dao. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, "Senior, bakat setiap orang berbeda. Bakat rahasia mendalam senior terletak pada ramalan Dao Surgawi, dan bukan hukum ruang waktu. Jadi dalam hukum ruang waktu, sudah sangat mengesankan bahwa dia bisa mencapai langkah ini." Orang tua itu tertawa kecil dan berkata, "Kalau begitu maksudmu adalah bahwa bakatmu bahkan di atas miliknya." Ye Yuan juga tertawa dan berkata, "Aku tidak berani mengatakan itu. Jadi lebih baik aku mencobanya." Selesai berbicara, dia melompat ke pusaran ruang waktu. Advertisement. Bahkan sebelum sosoknya memasuki inti pusaran, sensasi robek yang dibawa oleh dua jenis hukum sudah membuatnya merasa kewalahan sampai-sampai dia berharap dia mati. Wilayah ruang ini bukanlah ruang yang lengkap, tetapi pusaran yang sepenuhnya didasarkan pada hukum waktu dan hukum tata ruang. Benda apapun, selama memasuki wilayah ini, akan tercabik-cabik. Orang-orang juga tidak terkecuali. Ye Yuan hanya merasa seolah-olah ada ribuan bilah yang mengiris daging dan darahnya sepotong demi sepotong. Diiris dengan paksa menjadi ribuan keping. Rasa sakit seperti itu tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Hampir dalam sekejap mata, Ye Yuan hancur berkeping-keping, lebih mati daripada mati. Ye Yuan merasa bahwa pemahamannya tentang hukum ruang waktu sudah sangat dalam. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa masuk. Ini memalukan. Segera, tubuh fisik Ye Yuan mengembun lagi. Wajahnya tidak memiliki kemerahan sama sekali. Perasaan sakit yang luar biasa sampai-sampai dia berharap dia mati tampaknya masih terjadi padanya, tidak dapat bubar. Perasaan seperti itu hanya membuat orang putus asa. Orang tua itu berkata kepada Ye Yuan sambil tertawa lebar, "Haha, nak, inikah bakat yang kamu banggakan? Pemahamanmu tentang hukum ruang waktu terlalu dangkal." Ekspresi Ye Yuan menjadi khusyuk yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dia berkata dengan anggukan, "Apa yang dikatakan senior itu benar, sepertinya pemahamanku tentang hukum ruang waktu memang terlalu dangkal." Lagi. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, melompat ke pusaran lagi. Itu masih penderitaan yang diiris menjadi ribuan keping. Setiap bilah melewati saraf, mentransmisikan ke setiap sudut tubuh. Terlalu menakutkan. Ye Yuan berusaha memobilisasi kekuatan hukum ruang waktu untuk melawan pemotongan tanpa akhir ini. Tapi semuanya sia-sia. Dia masih tidak bisa memasuki pusaran dan langsung dicekik. Dalam kebangkitan kedua, kulit Ye Yuan berubah sedikit pucat. Rasa diiris menjadi ribuan keping itu benar-benar tak tertahankan. Rasa sakit dari kesengsaraan nirwana sudah sangat menakutkan. Tapi dibandingkan dengan ini, itu hanya seperti magang di hadapan seorang penyihir perkasa. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan datang ke tepi pusaran lagi. Tapi kali ini, dia tidak melompat lagi. Orang tua itu menemukan bahwa seluruh tubuh Ye Yuan gemetar. Itu adalah tubuhnya secara naluriah merasa takut. Dalam beberapa ribu tahun ini, berapa banyak pertempuran besar dan berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang dialami Ye Yuan. Dia tidak pernah takut sebelumnya. Tapi kali ini, dia takut. Dia tidak ingin takut, tetapi tubuhnya sangat jujur. "Bocah, menyerah. Kekuatanmu terlalu lemah." Rahasia mendalam bahwa bocah itu mengandalkan alam kultivasi yang kuat dari Deva Fifth Light untuk bertahan hidup di pusaran ruang waktu. Pemahaman hukum Anda tidak bisa, dan ranah kultivasi Anda juga tidak bisa.
Tidak ada kemungkinan untuk memahami. Apakah Anda berpikir bahwa leluhur ini dengan sengaja mempersulit Anda? Orang tua itu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat penampilan Ye Yuan. Dia secara alami tahu bahwa Ye Yuan adalah jenius era sekarang. Mampu memasuki warisan tertinggi ini, tidak mungkin menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi dia masih jauh dari standarnya. Dia tidak sengaja mempersulit Ye Yuan, dia hanya menyatakan fakta, itu saja. Ye Yuan tidak berbicara, dia mengulurkan kaki dengan gemetar. Kekuatan hisap yang kuat membuat tubuhnya tersapu ke dalam pusaran tanpa sadar. Kali ini dia pasif. Tetapi, karena tubuhnya terlalu takut, dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan hukum ruang waktu kali ini dan langsung dimusnahkan. Ketika dia berjalan ke tepi pusaran untuk keempat kalinya, gemetar tubuhnya menjadi lebih kuat. Kaki Ye Yuan praktis gemetar. Bisa dilihat betapa takutnya tubuhnya. Namun, dia masih menjulurkan kakinya dengan gemetar dan tersapu ke dalam pusaran oleh kekuatan hisap yang kuat lagi. Kemudian, dia dimusnahkan lagi. Begitu saja, lagi dan lagi. Setiap kali, dia akan langsung diikat oleh hukum ruang waktu. Tapi dia masih melompat ke pusaran tanpa ragu-ragu. Wajah lelaki tua itu berangsur-angsur berubah serius dari cemoohan di awal. Bab 2369, kembali ke nol. Orang tua itu berkata dengan kaget di dalam hatinya, mengabaikan bakat, keuletan hati anak ini tidak dibawa orang tua ini. Seperti yang dikatakan oleh imam besar leluhur suci saat itu, temperamen adalah kunci untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Agar lelaki tua itu dapat mencapai posisi tertinggi, menguasai dua hukum tertinggi pada saat yang sama, kekuatan temperamennya secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kegigihan yang mengerikan. Dia mengerti bahwa penderitaan diiris menjadi ribuan keping bukanlah hal yang bisa ditanggung oleh orang biasa sama sekali. Terutama mereka yang disebut jenius, hati mereka lebih tinggi dari langit. Jadi bagaimana mereka bisa menanggung siksaan tidak manusiawi semacam ini? Advertisement. Selain itu bahkan bukan satu kali. Itu berulang-ulang. Ye Yuan jelas sudah sangat takut sampai dia bahkan tidak bisa berjalan dengan normal. Tapi dia masih memaksa dirinya untuk melompat ke bawah lagi dan lagi. Di tempat ini, tidak akan ada kematian yang sebenarnya. Tapi penderitaan ini 1000 kali, 10.000 kali, bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Apa yang paling menakutkan bukanlah kematian, tetapi dengan jelas mengetahui bahwa proses kematian sangat menakutkan, tetapi tidak punya pilihan selain menghadapinya. Bisakah Ye Yuan memilih untuk tidak menghadapinya? Tentu saja dia bisa. Namun, dia dengan tegas memilih untuk menghadapinya. Advertisement. Akankah kematian menjadi mati rasa? Tidak. Setiap kali dia turun ke pusaran ruang waktu, rasa sakit dari setiap bilah mengingatkan Ye Yuan bahwa ini adalah samsara lain. Dia tidak bisa mati rasa. Bukan saja dia tidak mati rasa, tetapi rasa takut itu juga akan meningkat seiring dengan waktu, dan tumbuh setiap hari. Tubuh Ye Yuan juga berubah dari sedikit gemetar menjadi gemetar seperti kejang di kemudian hari. Dia tidak ingin gemetar, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Setiap kali dia melompat, dia harus menghabiskan semua kekuatannya. Tapi begitu dia melompat turun, dia akan mati. Kemudian, itu adalah samsara lain. Nak, apa yang mendukungmu melakukan hal-hal sejauh ini? 3 hari kemudian, lelaki tua itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Ye Yuan. Ye Yuan berdiri di tepi pusaran, menoleh ke lelaki tua itu, dan berkata sambil tersenyum, aku punya alasan yang membuatku tidak punya pilihan selain menjadi kuat. Beberapa orang masih menunggu saya untuk pergi dan menyelamatkan. Tentu saja, saya juga tidak akan secara pasif menyaksikan ras manusia punah. Orang tua itu tergerak dan berkata, orang-orang itu pasti sangat penting bagimu. Advertisement. Ye Yuan mengangguk dan berkata, cinta dalam hidupku. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, berdoalah, tanyakan apa itu cinta, membimbing orang sampai maut memisahkan mereka. Nak, kamu sangat bertekad. Hanya saja waktu 1000 tahun terlalu singkat. Dengan bakatmu, kamu mungkin tidak bisa memahami warisan ruang waktu. Bukan karena waktunya terlalu singkat, tetapi hukum ruang waktu itu terlalu sulit. Warisan tertinggi seperti itu, bagaimana itu bisa dipahami dalam 1000 tahun yang singkat? Lupakan pemahaman, bahkan berdiri di pusaran selama 1 jam lebih sulit daripada naik ke surga. Ye Yuan mengabaikan ratapan lelaki tua itu,
dan dia melompat sekali lagi, melompat ke bawah. Tentu saja, kesimpulannya selalu sangat mirip. Seiring dengan berlalunya waktu Ye Yuan berdiri di luar pusaran juga menjadi semakin lama. Baginya, mengambil langkah terakhir membutuhkan keberanian yang luar biasa. Dalam sekejap mata, itu adalah 30 tahun. Selama 30 tahun ini, Ye Yuan sudah tidak ingat berapa kali dia mati. Tapi dia tidak pernah bisa bertahan lama di dalam pusaran. Yang juga untuk mengatakan bahwa dia tidak melewati ambang batas. Menggunakan waktu 30 tahun untuk melakukan upaya yang sia-sia, itu tampak seperti tindakan yang sangat bodoh di mata para pengamat, tetapi Ye Yuan tidak berpikir demikian. Apa yang dia yakini, adalah selama waktu ditenggelamkan, sebatang besi bisa digiling menjadi jarum. Nak, apakah kamu benar-benar masih ingin bertahan? Pada tingkat ini, pikiran Anda tidak akan mampu menanggung kerusakan. Pada saat itu, meskipun tubuh fisik Anda tidak akan mati, Anda hanya bisa menjadi idiot juga. Anak muda, mengapa begitu gigih? Orang tua itu tidak tahan untuk tidak membujuk lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana bisa ada hal yang mulus di dunia ini? Ingin mendapatkan warisan tertinggi, tetapi tidak mau mengambil risiko, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Senior, kamu tidak perlu membujukku lagi. Selesai mengatakan ini, dia berbalik dan ingin melompat. Kakinya baru saja melangkah keluar tetapi mundur lagi. Saat lelaki tua itu melihat, dia tersenyum dan berkata, nak, akhirnya menyerah. Bukannya leluhur ini memandang rendah Anda, tetapi Anda benar-benar tidak memiliki kekuatan ini. Petik 2. Tapi Ye Yuan tersenyum cerah dan berkata, sepertinya aku mengerti sesuatu. Terima kasih banyak, senior. Ekspresi lelaki tua itu berubah, tetapi melihat Ye Yuan melompat, memasuki pusaran sekali lagi. Tapi kali ini, Ye Yuan tidak menggunakan hukum ruang waktu. Dia melompat ke pusaran tanpa halangan apapun begitu saja. Ketika Ye Yuan kembali ke pantai lagi, lelaki tua itu menatap kosong ketika dia berkata, apa yang kamu mengerti? Dia masih berpikir bahwa Ye Yuan mengerti, tetapi pada akhirnya, sepertinya tidak ada perubahan. Apakah anak ini dengan sengaja menyesatkan orang dengan membuat segala sesuatunya terlihat misterius? Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior berkata bahwa aku terlalu keras kepala. Memang benar demikian. Saya selalu berpikir untuk menggunakan hukum spasial saya untuk melawan pusaran ruang waktu di sini. Keduanya sama sekali bukan kekuatan pada level yang sama, jadi pemahaman apa yang harus dibicarakan. Selanjutnya, senior mengatakan sebelumnya bahwa hukum tata ruang saya lahir karena pedang Dao. Itu menyimpang dari kekuatan sumber untuk memulai. Saya menggunakan jalan yang menyimpang untuk pergi dan memahami jalan yang benar, jadi bagaimana mungkin itu berhasil? Oleh karena itu, saya hanya mengembalikan hukum spasial saya ke nol, untuk pergi dan merasakan kekuatan semburan dahsyat di pusaran tanpa sedikit pun halangan, mungkin, itu akan memiliki efek ajaib. Saat dia berkata, Ye Yuan berjalan menuju pusaran sekali lagi. Meskipun kali ini, dia masih gemetar. Sementara lelaki tua itu tampak heran, dia juga merasa bahwa Ye Yuan tampaknya telah menemukan jalan yang benar. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan terus gagal memahami ruang waktu sebenarnya karena alasan ini. Tapi kata-katanya yang tidak disengaja memberi Ye Yuan inspirasi besar. Namun, keterkejutan di hati lelaki tua itu semakin kuat. Orang harus tahu, hukum tata ruang Ye Yuan sudah dipahami sampai batas peringkat 8. Semua orang memiliki pemikiran yang berasal dari pengalaman, mencapai peringkat 8, secara alami akan selangkah lebih maju untuk pergi dan memahami sumber. Tapi Ye Yuan bisa melepaskan obsesi di hatinya, dan berpikir untuk kembali ke nol, metode ini. Itu benar-benar langka di dunia ini. Mungkinkah anak ini benar-benar bakat yang luar biasa? Pria tua itu berseru. Oleh karena itu, Ye Yuan berangkat lagi dan jatuh ke dalam siklus samsara yang tak berujung lagi. Akhirnya, sekitar 100 tahun lebih, Ye Yuan melangkah ke pusaran ruang waktu untuk pertama kalinya. Namun, kekuatan hukum di periferal luar sudah sangat menakutkan, apalagi di dalam pusaran. Ye Yuan baru saja memasuki pusaran dan menjadi debu oleh aliran turbulen ruang waktu yang menakutkan. Pria tua itu membuka mulutnya lebar-lebar seolah-olah dia telah melihat sesuatu di luar pemahaman. Orang tua itu berkata dengan kaget, dia benar-benar memasukinya. Ini baru saja lebih dari 100 tahun. Menghidupkan kembali di pantai, Ye Yuan memiliki ekspresi bersemangat. Dalam 100 tahun samsara,
dia harus mati berkali-kali setiap hari. Hal semacam ini, bahkan memikirkannya terasa menakutkan. Tapi dia berhasil melewatinya. Rasa sakit tanpa akhir ini, upaya tanpa akhir ini, tidak sia-sia. Hahaha, akhirnya masuk. Senior, saya benar-benar harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya mungkin tidak akan pernah bisa memasuki pusaran ruang waktu seumur hidup ini. Ye Yuan berkata kepada lelaki tua itu dengan penuh semangat. Tapi ekspresi lelaki tua itu agak jelek. Apa yang saya lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa. Anak ini tidak akan sengaja menggangguku, kan? Bab 2370, Leluhur Besar Ruang Waktu. Setelah membuka celah ini, semuanya menjadi hal yang biasa. Meskipun pemahaman hukum ruang waktu melambat, Ye Yuan masih maju dengan mantap. Hanya pada saat ini, Ye Yuan mengerti bahwa pusaran ruang waktu ini hanyalah bagian dari hukum, yang terbentuk di bawah daya tarik semacam kekuatan besar. Hukum waktu yang dia pahami di alam perang purba kemungkinan besar merupakan fragmen kecil di dalam pusaran ruang waktu ini. Dari sini bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatan pusaran ruang waktu ini. Advertisement. Jika dia bisa memahami semua kekuatan hukum di pusaran ruang waktu ini, Ye Yuan akan dapat segera menjadi kekuatan utama nomor 1 di Heavenspan World. Bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi mungkin harus dengan hormat memanggilnya sebagai senior Ye Yuan. Namun, ingin mencapai langkah ini, bahkan jika itu adalah Ye Yuan, juga tidak mungkin untuk mencapainya dengan mudah. Jalan yang harus ia lalui masih panjang. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, mampu menstabilkan pusaran selama 1 jam dianggap telah membuat pencapaian kecil. Seiring dengan berjalannya waktu, Ye Yuan juga secara bertahap memahami bahwa hukum tata ruang yang dia pahami sebelumnya memang bias. Hukum spasialnya dipahami melalui pedang Dao. Hal-hal yang dia pahami juga digunakan untuk melayani pedang Dao. Oleh karena itu, hukum tata ruang Ye Yuan sebagian besar digunakan untuk meningkatkan kekuatan pedang Dao. Tapi sebenarnya, hukum tata ruang itu sendiri lebih unggul dari pedang Dao. Advertisement. Tanpa ruang, semua kekuatan hukum adalah rumput liar yang tidak memiliki akar, dan secara alami menjadi omong kosong. Tidak ada hukum yang bisa eksis tanpa ruang. Dan ini juga yang menjadi alasan mengapa hukum tata ruang disebut sebagai hukum tertinggi. Hukum waktu juga sama. Ini juga untuk mengatakan bahwa pemahaman Ye Yuan tentang hukum tata ruang hanyalah penerapan aspek tertentu dari hukum tata ruang, itu saja. Kelihatannya tinggi, tapi sebenarnya, itu mencolok tanpa substansi. Pemahaman Ye Yuan tidak menyentuh dasar hukum tata ruang sama sekali. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk ingin memahami kekuatan sumber. Tentu saja, bagi para jenius hari ini, sedikit pemahaman ini sudah cukup. Seiring dengan berlalunya waktu, pemahaman Ye Yuan tentang ruang dan waktu, dua hukum besar, menjadi semakin dalam. Itu setara dengan Ye Yuan yang memahami hukum tata ruang dari awal lagi. Fondasinya kuat untuk memulai, ditambah dengan kemampuan pemahamannya yang kuat, pada tahun ke-800, dia akhirnya memahami peringkat 8 lagi. Dan Ye Yuan juga membuat kemajuan besar dalam hukum waktu, dia sudah beralih dari 1:5 menjadi pukul 1:30. Perubahan ini mengejutkan dari awal hingga akhir di mata lelaki tua itu. Advertisement. Bagaimana bakat anak ini bisa begitu menakutkan? Bahkan untuk para jenius di zamanku, juga tidak mungkin untuk memahami hukum ruang waktu ke tingkat ini dalam waktu 800 tahun. Hanya pada saat ini orang tua itu menemukan bahwa dia tampaknya telah salah menilai Ye Yuan. Dia sebelumnya berpikir bahwa Ye Yuan hanyalah bakat biasa-biasa saja. Tetapi setelah secara pribadi menyaksikan peningkatannya sekarang, baru kemudian dia tahu betapa menggelikan pikirannya. Tapi dia sangat bingung. Mengapa pemahaman hukumnya begitu buruk? Dia tiba-tiba memikirkan masalah. Setelah Ye Yuan bangkit kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Nak, berapa umurmu?" Sebenarnya, bagi pembangkit tenaga listrik Heavenly Emperor Realm, masalah usia sudah tidak menjadi masalah. Mungkin, bahkan mereka sendiri tidak ingat dengan jelas berapa usia mereka. Mereka mengambil 100.000 tahun sebagai musim semi, dan 100.000 tahun sebagai musim panas. Kerangka waktu seperti ini, siapa yang akan benar-benar mengingat usia mereka setiap hari? Tapi Ye Yuan secara alami ingat. Ye Yuan berkata, junior ini kira-kira berusia lebih dari 3.000 tahun. Dia tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu, tetapi tidak memiliki niat untuk pamer. Dia hanya mengatakannya dengan jujur. Tapi kata-kata ini mengejutkan orang tua itu.
Pria tua itu membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan ekspresi tidak percaya, lebih dari 3.000 tahun. Anda menggertak leluhur ini, kan? Apakah Anda berpikir bahwa leluhur ini adalah anak berusia 3 tahun? Apakah saya akan percaya kebohongan buruk Anda? Petik 2. Ye Yuan tersenyum tanpa bahaya dan tidak menjelaskan apapun, berjalan menuju pusaran sekali lagi. Hal semacam ini, jika mereka percaya, mereka percaya. Tidak percaya, itu akan sia-sia bahkan jika dia menjelaskannya juga. Kecuali tubuh utamanya tiba di sini, lelaki tua itu akan dapat melihat usia kerangkanya secara sekilas. Kalau tidak, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Namun implikasi dari sikap itu cukup kental ketika mendarat di mata lelaki tua itu. Anak ini benar-benar mengabaikan leluhur ini. Pria tua itu mengernyitkan janggutnya dan melotot marah. Tetapi segera, dia berseru lagi, jika anak ini benar-benar baru berusia 3.000 tahun, maka dia bahkan lebih mengerikan daripada para jenius kuno. Dengan potensinya, bahkan mencapai puncak leluhur ini saat itu juga tidak diketahui. Semoga anak ini tidak berbohong padaku. Ketika Ye Yuan kembali dari kematian lagi, lelaki tua itu menghentikan Ye Yuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, ayo duduk dan bicara." Ye Yuan terkejut dan segera menganggukkan kepalanya. Orang tua ini akhirnya mengakuinya. Orang harus tahu, lebih dari 800 tahun telah berlalu sejak dia masuk. Dia bahkan tidak tahu nama lelaki tua itu. Jelas, di mata lelaki tua itu, dia meremehkan Ye Yuan yang tahu namanya. Orang tua ini, Sang Hang, adalah pemimpin dari nenek moyang bergelar ras manusia, ruang waktu leluhur agung. Berbicara di sini, wajah Sang Hang menunjukkan ekspresi bangga. Jelas, dia sangat bangga dengan identitas ini. Yang disebut leluhur agung, Anda dapat memahaminya sebagai orang-orang terkuat dari aliansi semua ras. Aliansi memiliki total 18 nenek moyang besar. Pertempuran kiamat saat itu, kami semua 18 tewas dalam pertempuran. Pusaran ruang waktu yang Anda lihat ini ditinggalkan oleh leluhur ini dan leluhur ras surgawi surga lineage, pertempuran pamungkas Tian Qing. Langkah ini disebut Spacetime Reversal Chaos. Leluhur ini melawan Tian Qing sendirian dan akhirnya melukainya dengan parah, akhirnya mengasingkannya ke dalam aliran turbulen ruang waktu. Petik 2. Kami berdua melepaskan niat mendalam yang paling dalam, dan bertarung sampai seluruh dunia Heavenspan menjadi berkeping-keping. Tentu saja, kekacauan pembalikan ruang waktu yang Anda lihat kurang dari 1/10.000 kekuatannya saat itu. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa masuk ke dalam sama sekali. Petik 2. Sang Hang berbicara dengan mudah dan pasti, ekspresi heroik di wajahnya. Meskipun dia meninggal, dia tidak menyesal. Ye Yuan dipenuhi dengan penghormatan yang mendalam ketika dia mendengarkan. Dalam beberapa kata, dia mengungkapkan kengerian situasi pertempuran saat itu. Di antara 18 nenek moyang terkuat aliansi, tidak ada yang benar-benar selamat. Orang harus tahu, 18 nenek moyang ini tidak bisa dibandingkan dengan nenek moyang saat ini. Mengabaikan hal-hal lain, hanya Sang Hang saja yang mengolah ruang dan waktu, dua jalur, ke batas yang begitu menakutkan, orang akan tahu seberapa kuat 18 nenek moyang saat itu. Kemungkinan besar, kekuatannya tidak sedikit lebih lemah dari leluhur Dao saat ini. Orang-orang ini, masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di tingkat aturan, kekuatan yang mereka miliki tidak terbayangkan. Namun meski begitu, aliansi itu masih hanya memiliki kemenangan yang sia-sia. Orang dapat mengatakan bahwa stabilitas puluhan miliar tahun Heavenspan World ditukar dengan menggunakan 18 orang ini, serta kehidupan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga tidak memiliki harapan bagi umat manusia sama sekali. Jika nenek moyang ras surgawi semua memiliki kekuatan seperti itu, maka ketika Dao Surgawi mengambil kembali kekuatan leluhur Dao, ras kolektif tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Senior, mungkinkah junior begitu berani untuk bertanya, saat itu, tidak bisakah ras dewa dan ras kolektif hidup berdampingan? Mengapa mereka harus bertarung sampai tingkat kepunahan? Tanya Ye Yuan. Ini juga sesuatu yang selalu dia bingungkan di dalam hatinya. Sang Hang terkekeh dingin dan berkata, jika kita bisa hidup berdampingan, mengapa ras kolektif perlu melakukan hal seperti itu?